Nah, satu hal yang mungkin kalian tidak ketahui tentang gua adalah gua ini sebenarnya sangat suka dengan serial Ultraman. Yes, Ultraman merupakan salah satu serial favorit gua ketika masih kecil setelah Godzilla dan berbagai kartun lawas. Gua sangat suka sama nih karakter, bahkan saking sukanya, gue sering kali meniru berbagai gaya ikoniknya dengan topik mainan yang dibelikan oleh orang tua gua. Nah, beberapa seri Ultraman yang sangat gue suka ketika masih kecil adalah Ultraman 3, Ultraman Cosmos, dan juga Ultraman Gaia. Bahkan untuk seri Ultraman Gaia sendiri, itu merupakan satu-satunya seri Ultraman yang gue tonton hingga tamat. Nah, dengan background ini, harusnya kalian sudah bisa mendapatkan gambaran betapa sukanya gue terhadap seri Ultraman. Itulah kenapa ketika Netflix mengumumkan kalau mereka akan membuatkan sebuah film animasi dari sosok ikonik yang satu ini, gue pun menjadi sangat tertarik. Memang sebelum film animasi ini rilis, serial Ultraman sebenarnya masih terus berlanjut hingga sampai saat ini dengan seri terbarunya yaitu Ultraman Blazar. Tidak hanya itu saja, animasi Ultraman terbaru ini ternyata bukanlah adaptasi animasi pertama yang dibuat oleh Netflix. Pada tahun 2019 lalu, Netflix sempat merilis serial animasi atau anime dari pahlawan raksasa yang satu ini, namun dengan tanggapan yang lumayan campur aduk. Nah, lalu apa sih yang membuat gue seketika menjadi sangat tertarik pada film Ultraman terbaru ini, hingga mengabaikan semua adaptasi-adaptasi sebelumnya? Well, salah satu alasan yang membuat gue sangat tertarik dengan film animasi terbaru ini adalah mereka menghadirkan karakter Ultraman dengan desain yang cukup simpel. Apabila kita melihat desain-desain yang dimiliki oleh Ultraman modern saat ini, mereka seringkali memiliki desain yang terkesan sangat garang dan lumayan kompleks dengan banyaknya ornamen-ornamen tambahan yang membuat karakternya terlihat lebih badass dan juga keren. Ya memang buat beberapa orang mereka sangat suka dengan arahan desain seperti ini, namun buat gue pribadi, gue lebih suka dengan desain Ultraman yang lebih simple. Itulah kenapa gue sebelumnya sempat menyebutkan secara spesifik kalau seri Ultraman favorit gue adalah Ultraman 3, Gaia, dan juga Cosmos, karena ketiga seri ini masih mempertahankan desain Ultraman yang sama seperti versi originalnya, hanya saja dengan perubahan warna dan sedikit tambahan ornamen yang gak selebay seri-seri modern saat ini. Alasan yang kedua adalah film animasi ini memiliki tampilan yang sangat megah. Pada saat gue pertama kali melihat trailer dari film ini, gue melihatnya sebagai sebuah gaya animasi komputer yang sangat unik dan cukup berbeda. Dan alasan terakhir yang membuat gue sangat tertarik pada film animasi ini adalah mereka membawakan sebuah konsep yang cukup baru bagi cerita Ultraman. Konsep baru ini adalah Ultraman berusaha membesarkan atau merawat seekor bayi kaiju. Begini, sepengalaman gue menonton dan seingat gue, Ultraman itu hampir gak pernah berpihak ataupun membantu seekor kaiju sama sekali. Ya mungkin adalah beberapa kaiju yang sempat ia tolong, namun biasanya hal itu bersifat situasional dan bagaimana Ultraman membantu kaiju tersebut itu nggak seperti menolongnya, namun lebih kayak membiarkannya bebas ataupun mengistirahatkan kaiju tersebut dengan cara yang tidak begitu brutal. Nah, tapi pada film ini, Ultraman ditunjukkan sedang membesarkan seekor bayi kaiju, yang mana ini jelas merupakan fenomena yang belum pernah terjadi. Ya, meskipun memiliki konsep yang sangat menarik, tapi rasanya gue seperti bisa memperkirakan isi cerita dari film ini bakal seperti apa. Dan ketika gue akhirnya menonton film ini, ternyata dugaan gue memang benar, tetapi gue masih tetap sangat menikmati film ini. Ultraman Rising merupakan film animasi terbaru buatan Netflix yang menggunakan salah satu tokoh pahlawan yang sangat terkenal dalam genre tokusatsu, yaitu Ultraman. Film ini disutradarai oleh Shannon Tindall dan merupakan debut pertamanya sebagai seorang direktor. Nah, menurut website TV Tropes, pada awalnya film ini diniatkan akan menjadi sebuah film animasi kaiju dengan cerita yang original, namun entah dari mana, Netflix malah berpikir kalau proyek ini akan menjadi lebih baik apabila menggunakan IP Ultraman. Dan untungnya bagi mereka, Suburaya Production yang merupakan pemegang lisensi dan sekaligus owner dari karakter ikonik yang satu ini memberikan izin kepada Netflix untuk menggunakan karakter ciptaan mereka. Ultraman Rising sendiri bakal menceritakan seorang pria muda yang bernama Kenji Sato, di mana ia harus menjalani dua kehidupan yang berbeda, yaitu seorang pemain baseball profesional dan juga menjadi seorang pahlawan raksasa pelindung umat manusia dari berbagai serangan kaiju dengan nama Ultraman. Nah, diceritakan kalau Kenji Sato ini mewarisi kekuatan ayahnya yang juga sama-sama merupakan seorang Ultraman di masa kejayaannya dulu. Namun dikarenakan ayahnya terlalu sibuk dalam menjalankan pekerjaannya, hal ini pun membuat hubungan antara Sato dan juga ayahnya menjadi tidak begitu baik. Nah, tapi itu semua berubah ketika Sato harus merawat seekor bayi kaiju yang baru saja menetas setelah induknya berhasil ditumbangkan oleh KDF atau Kaiju Defense Force, yaitu sebuah organisasi yang melawan para kaiju.
Nah, kemunculan bayi kaiju ini jelas merubah kehidupan Sato secara total. Ia awalnya merasa sangat menderita karena memiliki tugas baru yang sangat asing baginya, namun seiring berjalannya waktu, kehadiran kaiju ini malah membuat hubungan antara Sato dan ayahnya akhirnya kian membaik dan sekaligus merubah kepribadian dari Sato menjadi sosok yang lebih positif. Nah, secara garis besar, film ini memiliki cerita yang sangat unik dan beda apabila kita melihatnya dari kacamata seri Ultraman. Namun, kalau dari segi animasi secara keseluruhan, cerita ini sebenarnya sudah cukup sering digunakan oleh berbagai media. Ya, ambil contohnya adalah How to Train Your Dragon dan juga The Sea Beast yang merupakan film animasi buatan Netflix yang rilis pada tahun 2022 lalu. Nah, buat kalian yang bingung kenapa gue bisa menyamakan Ultraman Rising dengan How to Train Your Dragon dan juga The Sea Beast, adalah karena ketiga film ini sama-sama membawakan tema mengenai makhluk atau monster yang dikira oleh orang-orang sebagai makhluk buas dan juga jahat, tapi ternyata mereka juga memiliki sisi lain yang membuat orang-orang akhirnya bisa menerima mereka. Nah, tipikal cerita seperti ini memang sudah menjadi ciri khas dari Hollywood, di mana mereka suka menyajikan sebuah cerita yang terkesan abu-abu dan tidak hitam putih. Ya, ambil contoh lain adalah Godzilla versi Amerika yang digambarkan sebagai sosok yang baik, sedangkan versi Jepang digambarkan sebagai sosok yang jahat. Nah, dikarenakan hal inilah, cerita dari Ultraman Rising menjadi cukup mudah untuk ditebak dan hampir tidak ada kejutan yang sangat besar. Semuanya terasa cukup template dan udah sering digunakan berkali-kali. Nah, tapi meskipun begitu, film ini masih memiliki beberapa hal lain yang mampu membuatnya bisa tampil beda dari kedua film yang disandingkan olehnya, serta memiliki kualitas yang sangat bagus. Yang pertama adalah dari pengeksekusian cerita. Nah, berbeda dengan film The Sea Beast yang menjadikan konsep mengenai tidak semua monster memiliki sifat jahat sebagai poin utamanya, film Ultraman Rising hanya menggunakan konsep ini sebagai premis ceritanya saja. Yes, fokus utama pada film ini bukanlah mengenai bagaimana Ultraman bisa menyadarkan orang-orang bahwa ada beberapa kaiju yang baik, melainkan film ini lebih berfokus pada hubungan Ultraman dengan sang bayi kaiju yang menjadi media bagi sang karakter utama kita untuk bisa menyelesaikan semua masalah hidupnya. Pada akhir film, kita nggak mendapatkan resolusi yang menunjukkan bahwa orang-orang terlihat menerima keberadaan para kaiju yang baik. Mereka bahkan sepertinya tidak mengetahui masalah apa yang sedang dialami oleh Ultraman itu sendiri. Semuanya hanya berpusat pada tiga pihak saja, yaitu Ultraman, sang bayi, dan juga KDF atau Kaiju Defense Force. Nah, selain dari pengeksekusian cerita, kelebihan lain yang dimiliki oleh film ini adalah dari penggambaran karakter utamanya. Berbeda dengan karakter utama pada serial Ultraman yang biasanya seringkali digambarkan sebagai sosok yang cukup naif dan terbilang positif, film Ultraman Rising memiliki karakter utama yang sangat arogan dan juga cukup temperamental. Hal ini jelas memberikan sebuah warna baru, terutama bagi gua yang tumbuh dengan cerita-cerita Ultraman lawas. Pemilihan karakter dengan sifat seperti ini sangatlah sesuai dengan perkembangan cerita, karena di sepanjang film ini berjalan, kita bakal melihat bagaimana sosok yang awalnya arogan bakal menjadi seseorang yang lebih humble. Oh ya, satu hal lagi yang menurut gue sangat unik dari karakter utama di film ini adalah ia diceritakan memiliki kehidupan normal sebagai seorang pemain baseball profesional. Gak hanya ini sangat berbeda dengan karakter-karakter Ultraman pada umumnya yang seringkali diceritakan sebagai bagian dari KDF, pemilihan karakternya sebagai pemain baseball ini seharusnya bakal terasa sangat relate dengan para penonton Jepang karena baseball sendiri merupakan olahraga nomor 1 di negara tersebut. Itulah kenapa ketika di pertengahan film, kita diceritakan bagaimana Sato yang memiliki masalah dalam karir baseballnya, di mana ia mendapatkan tekanan yang sangat besar dari berbagai pihak. Ya miriplah kayak sepak bola di negara-negara Eropa. Ketika ada pemain yang digadang-gadang bakal memiliki performa yang sangat luar biasa, ternyata ia malah menunjukkan performa yang tidak begitu baik, pastinya pemain tersebut bakal menerima banyak kritikan dan juga hujatan dari para penikmat olahraga tersebut. Nah, tidak hanya itu saja, momen ketika Sato akhirnya menunjukkan performa yang sangat baik hingga bahkan mampu mendorong timnya menjadi juara, itu sudah seperti apa yang terjadi kepada sang atlet baseball asal Jepang yang paling fenomenal, yaitu Shohei Ohtani. Sumpah, kalian coba deh dengar kisah biografinya, kalian pasti bakal merasakan kesamaan yang sangat persis dengan cerita di film ini. Nah, selain dari dua aspek barusan, ternyata masih ada beberapa aspek lain yang membuat film ini cukup menonjol. Salah satu aspek tersebut adalah dari gaya visual animasinya. Yes, film ini menggunakan gaya animasi yang sama dengan film Spider-Verse. Mereka mencampurkan animasi 3 dimensi atau animasi komputer dengan berbagai detail tambahan yang membuat desain karakter pada film ini sudah seperti karakter-karakter di film-film buatan Laika Studio, sedangkan untuk karakter Ultraman dan para kaijunya, mereka terlihat agak mirip dengan Ultraman dan para kaiju buatan serial Upin dan Ipin, hanya saja dengan tampilan yang lebih detail dan juga pergerakan yang jauh lebih halus.
Nah, selain dari visual, film ini juga memiliki kualitas animasi yang sangat apik dan mampu menghasilkan berbagai adegan pertarungan yang sangat megah dan epik. Bahkan gue bisa katakan kalau film ini memiliki adegan pertarungan yang paling bagus dari semua seri Ultraman yang pernah gue lihat. Dan hal terakhir yang membuat film ini menjadi sangat cocok bagi para pecinta seri Ultraman adalah dari banyaknya easter egg dan juga reference dari berbagai seri Ultraman lawas. Nah, tapi terlepas dari banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh film ini, kita juga nggak bisa pungkiri kalau film ini juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan pertama adalah dari desain Ultraman-nya sendiri yang menurut beberapa orang itu terlihat sangat aneh karena memiliki postur tubuh yang mirip dengan orang yang kekurangan gizi. Ya memang harus gue akui kalau desainnya ini terlihat agak absurd, namun gue pribadi nggak begitu mempermasalahkannya sih. Karena ya seperti yang sudah gue katakan di awal, desain yang simpel inilah yang membuat gue sangat tertarik pada film ini. Kalau misalnya kalian merasa keberatan dengan desain Ultraman di film ini, well itu berarti kalian belum melihat desain Ultraman dari ayah sang karakter utama kita. Sumpah desainnya tuh kayak gimana ya, kocak banget cuy. Dan kekurangan yang terakhir adalah minimnya pembangunan dunia di film ini. Nah, maksud dari kekurangan ini adalah kita nggak mendapatkan penjelasan yang pasti kenapa para kaiju menyerang manusia, namun Ultraman tidak mencoba untuk menghabisi mereka. Ada beberapa momen yang menunjukkan kalau Ultraman lebih sering menahan para kaiju ketimbang berusaha untuk membunuh mereka. Hal ini seolah-olah menunjukkan terdapat satu bagian penting di mana mereka menjelaskan kalau para kaiju ini sebenarnya bersifat netral dan mereka memiliki kehidupannya tersendiri, namun entah bagaimana ada beberapa kaiju yang akhirnya malah masuk ke teritorial umat manusia. Hal ini semakin diperkuat dengan pernyataan mengenai kaiju yang diincar oleh KDF merupakan kaiju yang sangat spesial karena ia adalah kaiju terakhir dari spesiesnya. Gua rasa kalau film ini sepertinya berusaha membangun sebuah dunia di mana para kaiju dan umat manusia bisa hidup bersamaan, yang mana ini sebenarnya sangatlah selaras dengan kalimat yang sering diucapkan di dalam film ini, yaitu Ultraman ditakdirkan untuk menciptakan keseimbangan dunia. Udah gitu di akhir film, kita bisa melihat keberadaan dari Kaiju Island yang ternyata memang benar ada, yang mana itu berarti konsep keseimbangan antara manusia dan para kaiju itu memang sedang berusaha dibangun oleh film ini. Gua nggak tahu pasti apakah konsep ini sudah pernah dibawa oleh seri-seri Ultraman sebelumnya, namun kalau misalnya tidak, well itu artinya film Ultraman Rising memang membawakan sebuah nuansa yang sangat baru dan juga berbeda bagi cerita Ultraman. Ya gua harap kedepannya plot hole ini bisa mendapatkan resolusi, karena kalau kita melihat post credit pada film ini, terlihat sebuah adegan singkat yang mengindikasikan adanya potensi sequel. Kalau andaikan mereka melanjutkan film ini, gue yakin film berikutnya bakal memiliki tema yang sama persis dengan film How to Train Your Dragon dan juga The Sea Beast, yaitu manusia harus bisa hidup berdampingan dengan para kaiju. Ya kalau andaikan itu benar terjadi, gue harap mereka masih bisa menghadirkan suatu hal yang berbeda agar film ini bisa memiliki identitasnya tersendiri. Nah jadi begitulah yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai film Ultraman Rising di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!